dalam prophetic parenting gunakan sumber Bu Ismi Desinta dari SD IP Regis dan Bapak Moderator Randes Haji Ayung S. Dauri dari SMP. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Marini yang sudah menyiapkan ruangannya untuk meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, guru hebat Jawa Barat. Selamat berjumpa kembali di event kami yang pada hari ini itu akan mengambil tema punishment dalam perspektif parenting. Mana materi hebat ini itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Ismi Desinta. Profil beliau sudah tampil di layar itu. Batang lahir Bandung, 5 Desember 1991. Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, jabatan Guru Pendidikan Agama Islam dan Tahfiz bertugas di SDIT Regis Bekasi, domisili di Dalam Road, Mustika Jaya. Bapak Ibu guru hebat, bahwa dalam presentasi pada kesempatan ini akan kita bagi dalam 2 sesi. Pertama nanti pemaparan, kemudian yang kedua tanya jawab. Pada saat pemaparan, kami berharap Bapak Ibu untuk meng-mute mikrofonnya biar nanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Isni itu bisa didengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga terima kasih atas kehadiran instruktur kita, pembimbing kita, Bu Pak Ikma dan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Kemudian nanti pada tahap kedua ada tanya jawab. Mungkin kalau dalam penyampaian materi ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan saja ditulis di kolom chat. Dan terakhir juga nanti kami berharap partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi presensi atau absen yang nanti akan kami kirimkan di ruang chat. Maka marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya serahkan kepada guru hebat ini, yaitu Ibu Isni Desinta. Pada Bu Isni dipersilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Muncul ya. Layarnya sudah muncul, Pak? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah muncul ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Ayung sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Bu, di sini Bapak dan Ibu semuanya, sebelumnya mungkin saya mau cerita kenapa saya tertarik dengan tema ini. Sebetulnya punishment ini saya ambil dari buku ini ya Bu ya, Prophetic Parenting ya, karya Muhammad Nur Abdul Hafiz Waid. Jadi ada satu bab khusus dia membahas tentang punishment gitu. Kenapa saya tertarik membahas punishment dalam prophetic parenting? Karena mungkin selama ini yang kita kenal Islam itu agama yang penuh dengan kelembutan gitu. Mungkin cerita-cerita yang memang sangat familiar dengan anak-anak, bagaimana seorang pengemis Yahudi bisa masuk Islam justru ketika Rasulullahnya sudah wafat karena kelembutannya beliau gitu. Tapi ternyata Islam juga punya sisi ketegasan. Nah, sisi ketegasan ini adalah punishment seperti itu. Jadi awal mula ketertarikannya di sana, dan mungkin saya juga harap setelah pemaparan materi ini nanti saya ingin Bapak Ibu semuanya sharing gitu bagaimana cara menangani anak ketika anak berbuat salah di sekolah masing-masing. Karena sekarang ini punishment ini menjadi sesuatu yang bagaimana ya, membingungkan mungkin untuk seorang guru ya, ketika guru terlalu kasar, guru terlalu itu menggunakan fisik, sedikit-sedikit diadili, sedikit-sedikit dilaporkan gitu. Nah, mungkin gimana ya caranya supaya kita bisa tetap tegas, tapi tetap dekat juga dengan anak. Dan mungkin Bapak Ibu bisa sharing nanti di akhir pemaparan saya bagaimana penanganan untuk anak-anak yang
dalam tanda kutip berbuat salah dan sudah melewati batas, menghukumnya seperti apa gitu. Seperti itu. Nah, di sini sudah muncul ya Pak, Bu, di layar tentang punishment. Punishment ini apa sih? Kalau secara bahasa dia adalah kata benda, artinya setapan, perlakuan kasar, azab, siksaan, pidana, ganjaran atau hukuman. Mungkin sekarang kita lebih mengenalnya dengan kata hukuman gitu. Nah, eh, dan apa sih yang kedua? Apa sih itu propetik? Propetik itu masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Jermanik, yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Propetik ini memiliki arti kenabian. Nah, apa itu parenting? Parenting adalah proses pembelajaran, pengasuhan, interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi aktivitas memberi petunjuk, memberi makan, memberi pakaian, melindungi anak saat mereka tumbuh kembang. Itu adalah parenting. Ya, maaf tiba-tiba muncul. Oh, sebentar ya Pak Bu. Ya, sebentar. Nggak muncul ya. Oh ya, mohon maaf. Ya, baik. Nah, pada dasarnya Islam adalah agama yang lembut. Ini ada suatu hadis dengan sanad yang sahih dari Tabrani yang diriwayatkan oleh Tabrani, ma'utiya ahlu baitin arifqa illa nafa'ahum wa la muni'uhu illa dharahum. Tidaklah suatu keluarga diberi kelembutan melainkan akan memberi manfaat pada mereka, dan tidaklah sebaliknya melainkan akan memberi mudarat pada mereka. Nah, ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad sahih. Jadi ya pada dasarnya Islam itu agama kelembutan gitu. Bagaimana e, seperti kita ketahui mungkin pernah ada seorang bapak yang datang kepada Rasulullah dan Rasulullah tanya sama bapak ini, apakah kamu pernah mencium anakmu gitu. Terus kata si bapak ini, oh saya nggak pernah tuh cium anak saya gitu. Terus Rasulullah langsung bilang, apa saya tuh man la yarhamina la yarhamullahu, barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka Allah tidak akan menyayanginya gitu. Jadi Islam itu betul-betul agama kasih sayang banget gitu, maksudnya sampai hal-hal yang sangat rinci gitu, sampai mencium anak pun itu ada diajarkan gitu. Seperti itu, pada dasarnya Islam agama yang lembut. Nah, tapi juga Islam punya sisi ketegasannya seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada suatu hadis lagi yang menjelaskan bahwa la an yu'addibal ab waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'. Seorang bapak menghukum anaknya lebih baik bagi si anak daripada memberi sedekah satu sok. Kenapa sampai ada perumpamaan hadis seperti ini? Karena memang ternyata hukuman itu bagian dari pendidikan. Hukuman itu wajib kita berikan atau harus kita berikan ketika memang ada kesalahan yang memang tidak bisa dibenarkan hanya sekadar dinasehati, diberitahu baik dan benar. Jadi ada saatnya ketegasan itu diperlukan dalam proses mendidik anak. Begitu Pak. Nah, apa sih landasan hadisnya? Apa sih hukuman ini? Awal mulanya dari mana? Sebetulnya landasannya ada dari hadis tentang sholat, Bu. Muru sibyanakum bisolah idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu ashran. Ini dalam suatu hadis, ya Bu. Ya. Nah, perintah. Suaranya nggak kedengaran. Oh gitu. Kenapa tidak terdengar ya? Sebentar. Suaranya tidak terdengar ya, Bu. Sebentar ya. Hop, 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 hop. Masih tidak terdengarkah suaranya? Suaranya tidak terdengar, Bu? Atau sudah terdengar? Suaranya hilang ya? Sebentar. Kenapa bisa hilang ya? Sudah terdengar belum? Masih tidak terdengar ya?
Masih tidak terdengar kah? Gimana? Apakah sudah terdengar? Halo? Apakah sudah terdengar suaranya? Tiba-tiba menghilang, nggak tahu kenapa. Sudah ada kan suaranya? Halo? Ya, Sudah ada suaranya? sudah kedengeran. Oh iya, mohon maaf, nggak tahu tiba-tiba saja, padahal nggak dipencet apa-apa. Dilanjut aja mungkin ya? Ya, silakan Ibu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Mungkin gangguan sinyal saya. Jendela aplikasi tidak muncul ya. Layarnya sudah terlihatkah atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Share sebentar. Jendela aplikasi. Iya, sudah ya. Sudah terlihat belum? Tes lagi, Bu. Sudah terlihat belum layarnya? Ya, sudah. Sudah ya. Tadi dari mana tidak terdengar suaranya? Saya lanjut saja ya Pak ya. Dari slide kedua, Bu. Dari slide kedua, ini udah nggak ada suaranya. Oh, baiklah, dari slide yang kedua ya. Ya, saya ulang saja. Apa namanya tuh? Nah, ini adalah propetik. Apa itu propetik? Propetik itu masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dilafalkan muncul hilang ya.
Nah, yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Propertik ini memiliki arti kenabian. Nah, parenting itu adalah proses pembelajaran, pengasuhan, interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi aktivitas memberi petunjuk, memberi makan, memberi pakaian, melindungi anak saat mereka tumbuh kembang. Nah, pada dasarnya Pelan-pelan aja, Bu. ya, Aja, Bu. Nggak usah. biar khawatir dilanjutkan sama penampilan berikutnya, Pak. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang lembut. Nah, ini ada suatu hadis ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Tabrani. Ma'u'tiya ahla baiti rifqa illa nafa'ahum wa la muni'uhu illa turahum. Tidaklah suatu keluarga diberi kelembutan, melainkan akan memberikan manfaat pada mereka, dan tidaklah sebaliknya, melainkan akan memberi mudarat pada mereka. Nah, ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih. Ya, jadi dalam penampilan kali ini saya ingin melihatkan bahwa ternyata Islam itu punya sisi lembut dan sisi ketegasan yang berdampingan gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang seorang bapak yang ditegur oleh Rasulullah. Jadi suatu ketika ada seorang bapak datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada si bapak ini, Pak, apakah engkau pernah mencium anakmu? Terus kata si bapaknya, sesungguhnya aku tidak pernah mencium anakku gitu. Dan Rasulullah langsung berkata bahwa man la yarhamin nasa la yarhamullahu. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jadi kasih sayang itu adalah apa ya? Intinya dari agama Islam gitu. Islam adalah agama kasih sayang. Kemudian lalu bagaimana Islam mengatur tentang hukuman? Nah, ternyata ada suatu hadis lagi yang menjelaskan bahwa ternyata hukuman itu masuk bagian dari pendidikan. La ayyu'adibal ab waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisu'. Seorang bapak menghukum anaknya lebih baik bagi si anak daripada memberi sedekah satu sok. Ini dari Jabir ibnu Samarah. Nah, dalam kutipan hadis ini memang dapat kita simpulkan bahwa ternyata ya ada kalanya memang ketegasan itu diperlukan gitu ketika seorang anak berbuat kesalahan saat dinasehati tidak dapat dia indahkan nasihat tersebut, kemudian diberitahu yang benar tidak juga dia perbaiki kesalahannya. Nah, maka memberi hukuman adalah sesuatu yang lebih baik daripada sedekah satu sok seperti itu. Jadi hukuman adalah bagian dari sebuah pendidikan. Nah, apa sih dasar memberi hukuman ini? Dasarnya adalah hadis tentang sholat. Nah, hadis tentang sholat ini mungkin sangat familiar ya untuk kita. Muru sibyanakum bisolah idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat apabila mencapai usia 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Nah, ini hadis yang amat sangat jelas bahwa memang hukuman itu ada dan memang diperlukan ketika anak berbuat kesalahan. Apalagi ini konteksnya tentang sholat, sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Ketika anak meninggalkannya memang perlu ada ketegasan yang ditegakkan seperti itu. Nah, ini ada tahapan dalam menghukum anak. Apa sajakah tahapannya? Kita lihat yang pertama adalah memperlihatkan cambuk kepada anak. Nah, ketika saya membaca buku ini, wah ternyata sampai seperti ini ya ketegasan dalam agama Islam, sampai-sampai perlu ada cambuk di rumah dan perlihatkan sama anak gitu, sebagai sisi ketegasan orang tua kepada anak. Ini dari mana? Ini dari hadis, Bu, Pak. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'lib as-sauti fil bait. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah. Ini ada dalam kitab Adabul Mufrad jilid kedua halaman 256. Nah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Iyal. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Tabrani dari Ibnu Abbas, diriwayatkan secara marfu'. Alikus sawqa haitsu yarahu ahlal baiti fa innahu adabul lahum. Gantungkanlah cambuk yang dapat dilihat oleh seluruh anggota keluarga, sebab itu lebih dapat membuat mereka menurut. Ini hadisnya hasan, tapi ada di Shahihul Jami' Shaghir nomor 4022. Kemudian wala tarfa'u anhum 'asaka adaban, dan janganlah menyembunyikan tongkatmu dari mereka sebagai adab. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, aliku sautahi fi surihu ahlul bait. Gantungkanlah cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh anggota keluarga. Diriwayatkan oleh Al-Biya, Hasan Liha, Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Ini masih tetap di kitab yang sama, di kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Nah, yang keduanya, ketika memang sudah diperlihatkan cambuk, maksudnya itu sekadar untuk membuat anak getar ya, tapi memang anak juga tetap tidak bisa diarahkan gitu untuk sikap dan perilakunya. Nah, ketika dia melakukan kesalahan yang fatal,
yang sudah tidak bisa dinasehati maka boleh untuk dijewer. Dijewernya di mana? Di daun telinga. Nah mungkin kalau sekarang saya jarang ya melihat para orang tua menjewer anaknya, tapi ketika saya kecil banyak itu para orang tua menjewer anaknya. Wah ternyata orang tua zaman dulu memang ketegasannya mengikuti ketegasan dari prophetic parenting ini gitu. Ternyata memang hal itu diindahkan dan memang diperbolehkan. Nah ini landasan hadisnya dari mana? Ini dari An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar. Dia katakan, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Busr al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, ibuku mengutus kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa seikat anggur. Namun, aku memakan sebagian sebelum aku sampaikan kepada beliau. Ketika aku sudah bertemu beliau, beliau menjewer telingaku dan mengatakan, "Hai Gudar, hai koruptor." Nah, ini ternyata kalau misalkan kesalahannya sudah fatal gitu, ini kan sampai makan barang yang sudah diamankan sama dia ya. Iya, Bu. Suaranya nggak ada lagi. Kok nggak ada lagi? Ya udah, tapi slide-nya kenapa layarnya menghilang? Abah, kenapa ya suaranya ngilang terus tahu? Tapi kemarin pas di HP mah lancar-lancar aja. Iya, sudah munculkah suara saya? Suaranya sudah direstart ulang, Bu ya. Kenapa? Ya udah, apa namanya? Layarnya masih belum bisa muncul ya. Saya bacakan saja ya, Pak Bu ya. Lewat handphone saja mungkin ya. Sebentar. Tadi sampai mana hilang ayatnya? Apa sih hilang layarnya? Itu tadi, Bu, yang cambuk, perlihatkan cambuk. Oh, sampai yang cambuk ya. Sebentar ya, Pak ya, biar saya yang cambuk itu ya. Hilang lagi suaranya. Kenapa? Suaranya hilang lagi? Ada nggak? Udah ya. Udah ya. Oke, saya pakai handphone saja ya. Bu. Ya pada intinya apa namanya tuh ini beberapa hadis tentang apa namanya tentang menggantungkan cambuk ya Pak Bu. Nah tahap kedua itu menjewer daun telinga. Kenapa harus menjewer daun telinga? Nah An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, dia katakan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Busr al-Mazini radhiyallahu anhu, ibuku mengutus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seikat anggur. Namun aku samakan sebagian sebelum aku sampaikan kepada beliau. Ketika aku sudah bertemu beliau, beliau menjewer telingaku dan mengatakan, "Hai Gudar." Nah ini ternyata menjewer telinga memang diperbolehkan dan ada riwayatnya, tapi dengan catatan memang kesalahannya tuh sudah fatal ya, sudah tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditakuti. Maka ya yang kedua adalah dengan tahapan hukuman fisik, yaitu menjewer. Nah tahap ketiga ternyata memukul anak pun diperbolehkan, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Terdengar Bapak Ibu? Terdengar ya? Nah, yang pertama boleh dipukul itu kalau usianya sudah 10 tahun, tapi kalau di bawah 10 tahun tentu tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan hadis tentang sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Nah, pukulannya pun ada batasannya. Jumlah pukulan dalam keadaan apapun dalam aktivitas pendidikan tidak boleh lebih dari 10 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,
tidak boleh dicambuk lebih dari 10 cambukan selain pada hukuman had. Hukuman had itu apa? Hukuman had itu adalah hukuman tentang kemaksiatan manusia kepada Allah, seperti berzina, terus minum minuman keras, kemudian mencuri dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh lebih dari 10 kali. Nah, dalam Musnad Abdul Razak juga dikatakan tidak ada hukuman melebihi 10 kali cambukan selain pada hukuman had Allah. Jadi boleh memukul, tapi tadi syaratnya usianya sudah 10 tahun, kemudian tidak boleh lebih dari 10 kali. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu mengeluarkan peraturan yang disebarluaskan di seluruh pelosok negeri, guru tidak boleh memukul lebih dari 3 kali, karena lebih dari 3 kali menakutkan bagi anak kecil. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Iyal. Al-Dhahak berkata, kalau pengajar memukul anak lebih dari 3 kali, maka anak berhak membalas. Juga harus adil dalam melaksanakan hukuman pukul ini di antara semua anak. Al-Hasan berkata, apabila pengajar tidak berlaku adil pada anak-anak, maka dianggap suatu kezaliman. Nah, kemudian alat dan cara untuk memukulnya serta tempat yang dipukulnya harus diperhatikan. Alatnya itu berukuran sedang, kelembapannya pun tidak terlalu basah atau kering. Nah, kenapa? Supaya kalau misalkan terlalu ringan kan jadi tenaga kitanya lebih besar kan, terus yang jadi nanti akan berbekas di pukulannya. Tapi kalau terlalu berat juga tetap tetap saja akan berdampak lebih sakit juga kepada anak. Jadi pas gitu, nggak boleh terlalu besar, terlalu kecil, atau terlalu kering dan terlalu basah. Kemudian tempatnya tidak pada satu titik, jangan misalkan di tangan kanan terus di situ aja, tapi menyebar supaya rasa sakitnya juga menyebar. Kemudian yang paling perlu diingat adalah tidak boleh memukul wajah. Tuh. Nah, Sulaiman di saat memukul Al-Walid dan Sulaiman kedua putra Abdul Malik. Maka Abdul Malik yang saat itu menjadi khalifah mengatakan, "Hai Sulaiman, janganlah engkau memukul wajah anak-anakku." Sulaiman termasuk orang yang temperamental. Nah, lebih disarankan jika memukul itu cukup pada bagian tangan dan kaki. Jadi supaya rasa sakitnya juga tidak terlalu lama dan lebih kuat untuk ditahan oleh anak-anak. Kemudian, ini yang paling penting juga, tidak boleh memukul disertai amarah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan seseorang untuk mencambuk seseorang. Ketika hukuman akan dilaksanakan, dia berseru, "Hentikan!" Dia pun ditanya tentang hal tersebut. Dia menjawab, "Aku menemukan rasa marah dalam diriku kepadanya. Aku tidak mau menghukumnya dalam keadaan marah." Abu Al-Hasan mengatakan, demikianlah semestinya seorang guru kepada anak-anak untuk menjaga mereka dan mengikhlaskan hukuman untuk kepentingan mereka. Tidak boleh sama sekali ada unsur memuaskan kemarahan pendidik. Kalau itu terjadi, berarti dia telah memukul anak-anak kaum muslimin untuk kepentingannya sendiri dan tidak adil. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, terputus terus dengan jaringannya. Jadi pada intinya ya, ketegasan itu memang diperlukan dalam dalam pendidikan menurut prophetic parenting. Yang pertama, ketegasan kita ketika anak sudah tidak bisa dinasehati, tidak bisa diberitahu. Ya, mungkin yang pertama bisa kita takut-takuti dengan adanya cambuk di rumah, tapi bukan berarti harus menggunakan cambuk itu untuk menghukum anak, tidak, hanya sekedar untuk menakuti saja. Kemudian yang keduanya adalah kalau misalkan tidak bisa ditakut-takuti, boleh dijewer kalau misalkan memang kesalahannya fatal, ya kayak tadi kan kayak mencuri ya, kayak disuruh ngasihinnya berapa dimakan setengahnya di jalan, itu kan kayak orang-orang korupsi, itu boleh dijewer supaya anaknya juga ada rasa takut dan ada rasa jera. Yang ketiga, kalau memang sudah sangat fatal, apalagi sampai meninggalkan sholat sampai 10 tahun, boleh itu dipukul, tapi dengan catatan ya usianya sudah 10 tahun. Kemudian juga memukulnya tidak disertai dengan amarah. Boleh memukul tapi tidak lebih dari 10 kali kalau misalkan memang fatal banget, tapi kalau tidak terlalu fatal ya tidak boleh lebih dari 3 kali. Kemudian alat memukulnya juga harus diperhatikan, jangan sampai melukai dan jangan sampai meninggalkan bekas. Seperti itu paling kesimpulan materinya. Mohon maaf atas kekurangannya, keterburu-buruannya, dan gangguan jaringannya. Saya serahkan kepada Bapak Ayung sebagai moderator. Silakan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wisni. Materinya sudah disampaikan baik. Kalau ada gangguan jaringan, mungkin bagi Bapak Ibu yang